Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat promotor Steven Genetik Indonesia, terutama cabang Steven Kota Tegal. Di video ini kita akan menjelaskan bagaimana sih hubungan segi lima itu, dan ini perlu banget dihafalkan hubungan segi lima agar bisa hafal di luar kepala. Kenapa? Karena hubungan segi lima ini akan banyak dipakai atau sering dipakai ketika kita bertemu dengan klien. Dan juga selain itu, semua workshop Steven itu akan ada hubungan segi limanya. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu berkaitan di hubungan segi lima ini. Nah, bagaimana cara menghafalnya atau cara mudahnya agar kita bisa hafal di luar kepala? Simak videonya sampai selesai. Pertama yang harus kita tahu adalah mesin kecerdasan. Jadi di level mesin kecerdasan ini kita harus hafal di luar kepala. Jadi ada sensing yang berwarna merah, ada thinking warna hitam, intuiting warna biru, feeling warna hijau, dan insting di warna kuning. Dan kita juga perlu hafal bagian-bagiannya. Ya, kalau sensing berarti di limbik kiri, thinking neokortek kiri, intuiting neokortek kanan, feeling di limbik kanan, kemudian insting di otak tengah. Nah, kita perlu hafal dulu bagian otak-otak tersebut. Kemudian untuk menghafalnya seperti apa? Nah, menghafalnya tuh gampang banget, ya. Menghafal gampang banget, kita hanya perlu mengikuti alur yang ada di bagan ini, ya. Di sini ada yang namanya mendukung yang berwarna merah. Jadi searah jarum jam ke kanan itu artinya mendukung. Di sini ada sensing, mendukung thinking, thinking mendukung insting, insting mendukung intuiting, intuiting mendukung feeling, feeling mendukung sensing. Jadi searah seperti jarum jam ke arah kanan itu sirkulasinya adalah mendukung, ya. Kemudian selain mendukung, ada yang namanya menaklukkan. Menaklukkan berarti berlawanan. Dia lompat satu ya. Lompat satu MK. Jadi sensing lompat satu MK ke insting. Jadi sensing menaklukkan insting. Insting menaklukkan feeling. Feeling menaklukkan thinking. Thinking menaklukkan intuiting. Intuiting menaklukkan sensing. Jadi lompat satu sama seperti arah jarum jam. Tapi dia lompat satu MK. Itu artinya menaklukkan. Dan secara pasifnya, ya kita balik dari menaklukkan ataupun mendukung, kita balik menjadi didukung ataupun ditaklukkan. Nah, berarti ini kebalikan arahnya. Berarti kalau misalkan didukung itu se apa balik ya arah jarum jam itu bukan ke kanan tapi ke kiri. Jadi balik arah. Kalau misalkan di sini berarti sensing didukung feeling, feeling didukung oleh intuiting, intuiting didukung insting, insting didukung oleh thinking, thinking didukung oleh sensing. Nah, begitupun untuk yang menaklukkan. Sama. Jadi kalau ini panahnya, panahnya sesuai dengan melompat satu ke arah kanan, ini berarti melompat satu ke arah kiri. Ya, jadi sebaliknya. Seperti yang tadi, berarti ini sensing ditaklukkan oleh intuiting, intuiting ditaklukkan oleh thinking, thinking ditaklukkan oleh feeling, feeling ditaklukkan oleh insting, dan insting ditaklukkan oleh sensing. Jadi itu hubungan segi lima. Dan ada nama lain dari hubungan segi lima ini, biasa disebut juga dengan teori sirkulasi Stephen. Ya, kalau misalkan umumnya, pada umumnya biasa disebut dengan hubungan segi lima Stephen karena ada 5 MK yang ada di Stephen atau biasa juga disebut dengan teori sirkulasi Stephen. Masih bingung juga bagaimana cara membuat atau menghafalkan hubungan segi lima ini di luar kepala. Ada lagi analogi yang lebih mudah itu dengan menggunakan jari, ya. Jadi gunakan jari kanan Anda, ya, jari kanan Anda yang ada 5 itu, kita kaitkan dengan masing-masing MK. Jempol adanya di sensing, thinking adanya di telunjuk. Kemudian karena insting otak tengah berarti dia adanya di jari tengah ya. Insting otak tengah di jari tengah, kemudian intuiting di jari manis ya dan feeling di jari kelingking. Nah, ini kita buat pakai jari agar lebih mudah. Nah, bagaimana eh, kalau misalkan hubungannya mendukung? Nah, kalau hubungannya mendukung berarti seperti ini ya. Kita lompat satu ya. Kalau mendukung berarti ya ini yang warna merah ini mendukung thinking, sensing mendukung thinking, thinking mendukung
insting, insting mendukung intuiting, intuiting mendukung feeling. Ya, feeling kemudian balik lagi ke sensing, ya, dia feeling mendukung sensing. Jadi pakai jari akan lebih mudah. Pakai jari akan lebih mudah. Kemudian kalau misalkan didukung, ya didukung berarti kita kebalikannya aja ya. Kebalikannya berarti sensing didukung oleh feeling, feeling didukung oleh intuiting, intuiting didukung oleh insting, insting didukung oleh thinking dan thinking didukung oleh sensing ya. Ini akan lebih mudah seperti ini. Kemudian kalau misalkan menaklukkan ya, menaklukkan, ditaklukkan itu seperti apa? Sama seperti tadi ya, sama seperti yang penjelasan tadi berarti kita lengkap satu aja. Kita lengkap satu untuk yang menaklukkan ya, untuk yang menaklukkan. Jadi sensing ini lompat satunya berarti nanti ke insting. Jadi dari jempol ke telunjuk, ke jari tengah. Jadi sensing menaklukkan insting. Insting lompat satu, intuitingnya dilompat. Jadi insting menaklukkan feeling ya. Feeling lompat satu ya. Feeling lompat satu nih dari jempol kita lompatin, kita balik lagi ke sini. Nah, jadi feeling menaklukkan thinking. Thinking lompat satu ya, lompat satu dari insting dilompatin jadinya ke intuiting ya. Dan kemudian yang terakhir, intuiting lompat satu dari feeling dilompatin masuknya ke sensing ya. Jadi intuiting menaklukkan sensing. Begitupun sama yang sebaliknya untuk yang ditaklukkan juga sama seperti yang tadi ya. Ini kita hapus dulu garis-garisnya. Oke, kita hapus kemudian kita kasih warna biru ya. Misalkan pertama sensing ditaklukkan dengan siapa? Berarti sensing tuh balik aja, balik ke arah kanan ya, feeling kita lengkapin satu kemudian ke tweeting seperti ini. Kemudian ada thinking ditaklukkan oleh thinking berarti dia lompat satu ke sensingnya kita lompat jadinya dia berhenti di feeling ya. Kemudian insting kita lompat satu ya, thinking kita lompatin masuknya ke sensing ya. Kemudian ada intuiting ya, intuiting kita lompat satu ke belakang ya, jadinya ditaklukkan oleh thinking. Dan terakhir ada feeling. Feeling kita lompat satu ke belakang ya, adanya insting. Ya, jadi seperti itu cara mudah untuk menghafal hubungan segi lima tanpa menggunakan hafalan. Nah, jadi kita memang harus benar-benar hafal di luar kepala hubungan segi lima ini karena memang sangat sering ya digunakan di dalam konsep Stephen, baik di dalam penerapannya ataupun nanti ketika kita bertemu dengan klien untuk menjelaskan hasil tes Stephen. Semoga bermanfaat video ini dan tetap semangat untuk menjalankan misi sukses mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.